Sebelum nonton video ini, ada giveaway kalung emas dan kaos official Ikatan Cinta untuk pendaftar baru SpinPay. Download SpinPay sekarang di App Store dan Play Store. Terus tapi jujur, kalau berbohong terus kan banyak tuh akan terjadi apa-apa kelaknatan Allah dan sebagainya. Tapi kalau kita jujur, jaminannya apa tuh dari Jujur. Ada itu nggak ada iming-iming atau? Alhamdulillah masih bersama dan Abah dan AA yang insya Allah selalu hadir ya Bah ya. Ya. Sabtu dan Minggu pagi di MNC TV. Dan pagi hari ini kita sedang berada di Masjid Al-Wasfiyah. Namanya apa? Al-Wasfiyah, ibu Artinya? saya. Itu ibu saya, nama ibu saya aja itu Al-Wasfiyah itu. Jadi memang Abah bisa seperti ini pernah kita bahas bahwa karena doa ibunya. Ya. Alhamdulillah santrinya sekarang sudah banyak. Ini masjid megah sekali Bah. Alhamdulillah. Ini baru dari atas kita lihat itu mimbarnya juga, mihrabnya juga keren sekali. Alhamdulillah. Dan saya nggak bohong ngomong itu Bah. Ini Bener. asli. Asli ya. Asli. Ya, terima kasih. Tapi ngomongin soal berbohong, ini sesuai dengan tema kita hari ini. Dilarang apa sih berbohong itu dalam agama? Oke, kita bicara bohong sekarang ya. Ya. Para ulama menarik kesimpulan bahwa kebohongan itu ibarat khamr. Khamr itu keras. adalah ummul khaba'is, yakni induk dari berbagai dosa. Disimpulkan demikian kenapa? Karena kebohongan bisa menghantarkan manusia menjadi bagian dari zalimin, fasiqin, munafiqin, mubadzirin, musyrikin, bahkan kafirin. Na'udzubillah. Dari bohong aja? Dari bohong aja. Nah 6 golongan ini, zalimin, fasiqin, munafiqin, mubadzirin, musyrikin, kafirin adalah saudara militan setan dari kalangan manusia. Nah karena itu kebohongan akan memberi trickle down efek rembesan. Bagi apa? Bagi tumbuh suburnya ragam kedurjanaan. Waduh. Ibarat pupuk, kebohongan bisa menumbuh suburkan berbagai perilaku tercela pada semua unsur kehidupan umat manusia. Karena bohong aja? Karena bohong. Karena itu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Kata Allah begitu. Wahai orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hiduplah bersama orang-orang yang jujur. Jangan berhidup bersama orang yang bohong. Lalu apa? Apa saja akibat yang bisa dirasakan oleh orang-orang yang gemar berbohong? Harus tahu dulu akibatnya. Ya, apa aja, Bah? Yang pertama, bohong adalah indikasi orang munafik. Karena kebohongan itu salah satu ciri orang munafik. Ada 3 cirinya. Iza hadatsa kadzaba, wa iza tumina khana, wa iza wa'ada akhlafa. Jika berkata dia berbohong, jika berjanji dia mengkhianati, dia diamanati, dia berkhianat. Aduh, begitu iya kan? benar. Nah gitu. Jadi itu oleh karenanya maka bohong ciri orang munafik. Munafik. Bila bohong telah menghiasi diri, menghiasi bibir, menyertai setiap kata dan ucap dan tutur kata kita, maka Rasulullah menegaskan itu adalah indikasi orang-orang munafik. Yang pertama adalah itu. Jadi tadi ciri-ciri orang munafik kita ulangi lagi. Jika berkata iza hadatsa kadzaba. Jika berkata dia berbohong. Wa iza wa'ada akhlafa. Jika dia berjanji dia ingkar. Wa iza tumina khana. Jika dia diamanati dia berkhianat. Begitu. Jadi terus tanda orang munafik itu ada 3, salah satunya iya, berbohong. Hati-hati. Apalagi kalau sudah jadi sifat menjadi pembohong. Nah, yang kedua, teruskan ya. Bohong itu bisa melenyapkan keimanan dan agama. Hati-hati, bohong itu bisa melenyapkan keimanan dan agama. Ada satu hadis dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau berkata begini, al-kadzibu yujanibul iman. Dusta akan menjauhkan seseorang dari keimanan. Makanya dengan kebohongan seseorang diyakini oleh Rasulullah tidak akan memegang amanah dan janji. Dengan bohong tadi itu menjadi sumber dari kemaksiatan berikutnya. Dan juga bahkan merusak iman dan agama. Dalam diri kita. Dalam diri kita. Ya itu Allah. yang kedua. Yang ketiga, kebohongan itu bisa menghalangi hidayah. Bila setiap kalimat sholat kita membacakan ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami pada jalan yang lurus. Betul. Maknanya tunjukkan kami pada hidayah dan taufik Allah. Begitu. Maka bagi para pendusta, pembohong, Allah menegaskan tidak akan memberikan hidayah atau tidak akan memberikan petunjuknya. Makanya, ya Allah. Gitu. Dalam surah Al-Mu'min misalnya Allah berfirman, innallaha la yahdi man huwa musrifun kadzab. Sesungguhnya Allah tidak memberi hidayah pada orang-orang yang melampaui batas dan pembohong, kadzab, kata Allah. Naudzubillah. Apalagi hidayah itu kan sesuatu yang luar biasa. Luar biasa. Makanya kalau berbohong itu menghalangi hidayah masuk pada diri kita. Jangan bohong, karena bohong akan tidak mendatangkan hidayah dari Allah, bahkan menjauhkan hidayah. Karena mungkin dia juga tidak jujur pada diri sendiri, dia membohongi diri akhirnya. Iya, hidayah Allah mana mau masuk pada orang-orang yang suka membohong. Nah, yang keempat, kebohongan itu bisa mengundang laknat dan kutukan Allah. Aduh. Nah, mereka yang gemar berbohong, Bapak pemirsa hati-hati.
mendagangkan dusta, mengumbar janji manis, memberikan PHP, pemberi harapan palsu. Nah, dengarkan hei para PHP, para PHP-wan dan PHP-wati, kau akan mengundang laknat dan kutukan Allah. Makanya jangan kau berikan harapan-harapan palsu. Laknatullah, laknatullah 'alal kadzibin. Bukan kata saya, kata Quran surat Ali Imran ayat 61. Laknatullahi 'alal kadzibin. Ketahuilah laknat Allah atas orang-orang yang berbohong. Aduh, berarti bahaya tuh orang mempromosikan diri. Ayo, pilih saya menjadi ketua RT. Menjadi ketua RT. Menjadi apa, kalau saya jadi, laknat Allah. Karena ada bohong di dalamnya. Kepada siapa? Kepada yang pembohong. Apalagi dia kan ketika mengucapkan itu sudah ada niat, gampang sudah kepilih mah, gak usah dilakukan. Bahkan Allah menyebut dalam surat Ad-Dariyat, utilal khurrasun. Utilal khurrasun, kata Allah. Terkutuk orang-orang yang banyak dusta. Ya Allah. Masya Allah. Aduh mudah-mudahan ya, maksudnya jangan sampai negara kita itu tidak dipenuhi dengan para pembohong. Iya, karena pada hakikatnya dalam setiap ucapan itu yang pada hakikatnya kita tengah menenun kain laknat kalau di dalamnya ada kebohongan. Jadi menenun kain laknat, ditenun aja. Nanti setelah ditenun dililitkan oleh Allah dan dibinasakan. Melilit kita. Dicekik dengan kelakratan sendiri. Dengan lilitan hasil tenunan kamu karena kebohongan-kebohongan dalam perkataan kamu. Nah, kebohongan juga adalah jalan menuju neraka. Ini ujung pangkal dari kebohongan itu adalah neraka. Pada ujungnya itu, kenapa? Nah, karena Rasulullah SAW menjelaskan, jauhilah kebohongan. Karena kebohongan itu membawa kepada kemaksiatan. Dan jauhi kemaksiatan, karena kemaksiatan itu membawa ke neraka. Jika seseorang senantiasa berdusta dan selalu berdusta hingga akhirnya ditulis di sisi Allah sebagai seorang pendusta, maka dia menjadi orang-orang yang ahli neraka. Makanya harus jujur jadi orang TA. Nah, tidak berbohong terus tapi jujur. Kalau berbohong terus kan banyak tuh akan terjadi apa-apa kelaknatan Allah dan sebagainya. Tapi kalau kita jujur, jaminannya apa tuh dari jujur? Ada itu nggak, ada iming-iming atau apa yang akan kita dapatkan nggak? Sama ada kan, ada wa'id, ada janji, ada ancaman. Tadi kan ancaman untuk orang yang berbohong. Sekarang jaminan untuk orang yang jujur. Jujur bukan jujun. Jujur Junardi. Ya. Yang pertama, kejujuran itu menenangkan hati. Ketenangan hati itu kan harta yang tak ternilai. Berarti pembohong tidak akan tenang hatinya. Tidak tenang hatinya. Kalau yang tidak bohong, hatinya tenang. Harta yang tak ternilai itu adalah yang diberikan Allah. Orang bohong kemana-mana juga dikuntit dosa. Merasa dia dalam hati kecilnya merasa. Takut ketahuan. Orang yang lisannya terjaga dari kebohongan, maka Allah janjikan orang-orang itu akan tenang hatinya. Jaminan dari Allah itu. Jaminan dari Allah gitu kan. Ya seperti misal hal-hal sepele. Misal kamu kemarin kena COVID-19 ya? Iya. Ada lagi, kamu enggak, padahal iya. Akhirnya dia was-was, takut ketahuan, pada sebetulnya dia iya. Ya udah jujur aja. Jujur aja, kenapa akan langsung mengumumkan diri saya kena COVID? Iya. Dan apakah hina? Tidak. Akan menjaga diri dan sehat lagi. Betul, dan juga justru berbagi informasi bagaimana apa yang harus dihadapi ketika seperti itu. Ada yang takut. Dan untuk menolak yang orang suka ngomong bahwa COVID ini tidak ada, COVID ini rekayasa. Kan kalau rekayasa bahasa satu dunia merekayasa. Sekarang ada. Tinggal kita sekarang berusaha berikhtiar bagaimana menghindari. Nah, itu kan ada AA yang sudah pernah mengalami. Nah, jujur. Jujur yang kedua, mau menyebabkan apa itu? Kejujuran itu menyelamatkan diri. Di antara doa kita seringkali memohon pada Allah mohon keselamatan dunia akhirat. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu kita doa itu selalu berdoa begitu. Betul. Keselamatan itu Rasulullah isyaratkan akan diberikan kepada mereka yang menguasai lidahnya untuk tidak berkata dusta, namun menjunjung tinggi kejujuran. Begitu kan? Gitu Rasulullah bersabda, apakah sebab dari keselamatan itu? Beliau menjawab, kuasailah lidahmu, kata Rasul. Luaskan rumah bagimu, tangisilah kesalahanmu. Gitu kan? Jadi jaga lidah. Orang jujur itu menjaga lidahnya. Kata Rasul, kalau kamu mau diselamatkan oleh Allah, maka jaga lisanmu. Jaga lisanmu, jaga. Memang lidah tak bertulang. Memang lidah tak bertulang. Tak ada kata-kata. Itu apa? Ketiga,
orang jujur itu meninggikan prestasi. Prestasi orang yang jujur dibandingkan dengan syuhada oleh Rasulullah. Oh iya? Ya Allah, iya. Masya Allah. Gitu kan, barang siapa yang meminta kepada Allah untuk dimatikan dalam keadaan syahid dengan jujur, maka Allah akan menjadikan kedudukan seperti orang-orang yang mati syahid. Walaupun dia mati di atas kasurnya. Aduh, tapi dia minta dimatikan dalam keadaan jujur, maka Allah matikan seperti orang syahid. Meskipun dia sedang mati di atas kasur, bukan di peperangan. Oh, Masya Allah. Begitu. Aduh, mudah-mudahan kita semua bisa menjadi pribadi-pribadi jujur. Kita membentuk generasi jujur dan juga kita dipimpin oleh pimpinan-pimpinan yang jujur juga. Amin. Kalau itu sudah gitu mah, aduh, Waduh, nikmat sekali. Nikmat semuanya, semua bangsa ini diisi oleh orang-orang yang jujur. Maka insya Allah keadilan akan merata, kebahagiaan, kesejahteraan akan terasa, dan masyarakat akan merasakan sakinah, tentram, hidup di negara Indonesia damai tercinta. Bukan sebaliknya. Bukan sebaliknya. Oleh para pembohong, rakyat bohong, semua bohong. Wah, carut marut. Carut marut. Insya Allah tidak. Insya Allah. Mudah-mudahan kita doakan pemerintah kita dan mulai pimpinan sampai rakyat menjaga kejujuran, jujur dan tidak pernah mau berbohong, sehingga Allah mengundang rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah keburu jadi seorang pembohong, apa yang harus kita lakukan? Ya, bertaubat. Tetap saja Allah hanya satu, illa man taba. Kecuali orang bertaubat. Bertaubat saja. Orang yang melakukan sudah menjadi kebohongan, bertaubat saja. Dan memperbaiki jangan diri. Iya, gitu kan. Kita ke sisi yang lain masjid ini. Tadi itu saya tertarik dengan ornamen-ornamennya. Itunya, itu pintunya. Mihrab, pintu. Berasa lagi ada di Madinah. Itu replika Masjid Nabawi. Siapa yang bikin itu? Itu dari saya Boyolali, dari Jawa sana. Oh gitu, yang desain itu? Kalau yang desain Nyonya. Oh? Iya, Nyonya. Kalau yang mendesain gambar masjid ini Nyonya dengan... Keren banget. Yaudah, kita akan lihat masjid dari pesantren Al-Jauhari. Nama masjidnya adalah? Al-Wasfiyah, ibu saya. Al-Wasfiyah. Oke, kemana-mana tetap di Abah dan AA. Berkah semuanya, segalanya, selamanya. Amin.